Monggo, monggo, monggo. Halo, permisi semuanya. Enggak ular. Bawa ini. Enggak ular. Nah, ini makannya kambing, Woi, bos ya. sapi. Kalau di Kalimantan ada yang makan orang. Yang gitu ada yang dipotong orang gila, orang psycho. Ada aja dia piara hewan atau ketemu hewan, kena potong tangannya. Ya kayak begini nih, digigit buaya. Aduh. Daging hilang. Terus sebenarnya badan aku ditutup tato, ini tuh isinya luka-luka semua. Ini gigit harimau. Wih. Tapi memang hewan aku nggak lazim sih ya. Ada ular, ada babi, ada monyet. Ini kalau ini kodok pixie. Spesiesnya ini terbesar di dunia kedua. Jadi kodok itu bunyi kalau lagi birahi, Ma. Oh, ini. Dan hujan. Aku punya ular kalau birahi bisa 7 bulan nggak makan. Wih, coba ditolong. Bye-bye Ini- cantik. dadah. Ya sebelum kita masuk ke sambal berikutnya kita Soalnya kursinya ini aku terbawa. Iya, ini kita masukin ya. Bang, sorry bang. Ini Bayu. Kerjaan si Felix ini, tengok itu ada kodok itu. Tunggulah dulu, di mana si Felix? Masa baru aja dia kerja, belum lagi lulus masa training, dia sudah nggak kerja, udah telat. Kata dia masih tidur, Mak, tadi. Kok kata dia masih tidur? Dia niat kerja atau enggak? Enggak dengar, kalian ribut apa sih? Ini yang paling penting itu, ada kodok. Ih, saya mau Siapa yang buat? Ya makanya nggak tahu, ini kerjaan si Felix itu pasti. Sibuk kali. Wow, bodinya. Enggak, kau panggil si Felix. Panggil si Felix. Aduh. Capek kali aku dari tadi loh. Lek, Lek! ini kodok ada di sini nggak dibersihin, tapi kerja. Kau dari mana ini? Kau dari ini mana kayak aja? Bentar, jangan marah-marah semuanya. Ya. Ini milik calon pelanggan yang akan datang. Kau Pelanggan. jangan main-main kau. Ih, aku kesini juga bawa rezeki, Mak. Sabar ya. Mana, Tunggu coba, dulu coba. ya. Bang, ayo Bang, silakan Bang. Monggo, monggo, monggo. Halo, permisi semuanya. Enggak ular. Bawa ini. Enggak ular. Kau bawa pelanggan apa bawa apa kau? Habis nanti dimakaninya itu semua. Orang Aku kaya mau dia, makan Mak. ini. Orang kaya. Ntar pasti pesen banyak. Ayo Bang, silakan. Aku mau makan di warung. Enggak, Oh maksudku. aneh-aneh aja, nggak bisa kau tinggalkan rumah itu di rumah. Ngapain kau bawa ke Ini sini? peliharaan aku, kesayangan. Iya, Bang. Jadi Maksudnya ini menemani aku kemana-mana tiap hari Iya, memang. tapi kau tinggalkanlah dulu. Bang, emang Ngapain ularmu makan ini? nasi goreng, Bang? Nasi goreng, pisang Pisang goreng. goreng. Memang Enggak sih. lah, ini makannya kambing, woi, bos ya. sapi. Kalau di Kalimantan ada yang makan orang. Sama. Bang, Aku udah tua ya, aku hantam kau. Ya enggak, biar kenal aja, biar Nggak ada, kenal. nggak ada. Udah, Enggak, di situ tempat dudukmu, situ tempat dudukmu. Namanya cantik ini, Nggak karena ada. orangnya cantik. Warna Situ kau sih. duduk. Bang, kita mau ngobrol-ngobrol ini Bang. Kita Kayak mau mana nih, ngobrol, Bang? jangan kau takut-takuti kami. Enggak, ini kita bawa buat edukasi. Jadi kalian semua mengerti, ini di sekitar sini ada loh. Siapa tahu. Jadi nggak masuk ke warung sembarangan. Ya udah, situ dah, Bang. Udah kau duduk Nanya-nanya di situ, sini. ngapain dia Masa nggak ada nempel yang aku? berani ini? Nggak ada. Ular, Bang. Baik ini. Jadi ini dia nih nggak bisa diam gini karena dia nyari pijakan yang nyaman. Oh gitu. Tapi matanya sama aku terus, Bang. Agak sana dulu, Bang. Berarti dia suka kau. Iya. Sini. Tuh. Cakep kan? Ini Cakep, namanya Bang. reticulated python. Atau sanca batik bahasa Indonesianya. Sanca batik. Sanca batik itu ular terpanjang di dunia. Harganya berapa ini? Bang? Asalnya dari Indonesia. Gitu. Harganya berapa nih, Bang? Ini kalau yang ini udah nggak normal kan bentuknya. Ini warnanya khusus. Jadi yang ini agak mahal. Mahal ya. Nah kalau yang normal biasa nggak ada harganya di sawah. Kalau ini mungkin bisa 15 jutaan harganya. Iya. Nih aku ajarin kalau kelilit ular cara melepaskan. Duduk. Jadi ular itu caranya dia berburu itu adalah gigit terus melilit. Ya. Jadi makin aku tarik napas nih dia makin melilit. Misalnya makin melilit nih. Tuh makin melilit dia. Wow. Jadi aku harus buang nafas gitu sebenarnya. Nah ini kalau gini makin melilit. Nah karena dia ularnya nggak dendam, jadi lagi nggak mau udah berburu, makanya dia nggak ngeremes aku. Tapi ini dia pegangan tapi kenceng banget sebenarnya. Iya, dari Cara melepaskan ular. Cara. Kalau ditarik gini nggak bakal lepas. Bakalan. Kalau ditarik gini nggak akan lepas kan? Nah coba masnya tarik. Abang tarik coba bang. Sekencang-kencangnya bang, bantu saya bang. Tolong. Gimana Bang? Nah coba ditarik. Udah berusaha semaksimal mungkin ya Bang. Felix, coba pikirkan secara logika. Pikirkan secara logika, bagaimana buka ini? Ini harusnya Felix suruh keluar. bantuin begini doang. Ini ekornya keluar Nah dulu. betul, jadi dari ekor caranya. Buka lilitannya dari ekor. Bang, Dibuka lilitan. Nah ini dibuka berlawanan arah dari arah dia lilit. Tapi kepalanya jangan diarahin ke aku. Bang. Mau aku bantu apa enggak dirimu? Iya dibantu bang. Tolong bang. Ini Bang. Benar. Dan ini ular ada di sekitar kita bang.
Jadi dari Sumatera sampai Papua ada jenis Emang ada. sanca batik ini. Dan liar dia ya. Dan liar. Ini kalau di Kalimantan baru-baru ini ada yang makan orang juga. Tapi ya itulah kita harus menjaga dia karena ini kan buat makanin tikus Iya. dan predator alami di alamnya. Tapi ini gimbal gitu deh, Bang. Enggak, Bukan, ini rambutnya, bukan Bang. ular, Bang. Paling Emang nggak pernah lihat ular, Bang, sebelumnya? Pernah, Bang. Pernah Cuman lihat, kalau untuk yang digini-giniin enggak, Bang. kayaknya Terlalu titik dekat gua ini, duduk Bang. dipindah dah. Terlalu dekat ini, Bang. Masa sih? Iya, Bang. Jadi ini kalau Nah, ular, pegang kok palanya, dilepas Bang. malahan? iya ini tandanya dia aman kalau aku lepas. Jadi ular itu ada gejalanya kalau mau gini. Gimana tuh ciri-cirinya, Bang? Gejalanya tuh ciri-cirinya dia akan membentuk huruf S. Es, ini es. Belum, dia S-nya akan narik ke dalam gini, set gitu. Jadi kayak per gitu. Nah, terus dia akan matanya beda. Matanya kayak akan ngelirik, terus bunyi. Oke, teman-teman. Kita kedatangan Bang Audrey. Tepuk tangan, teman-teman. Jadi, Abang udah jelasin panjang lebar tadi tuh, Bang. Belum afdol kalau Abang belum tahu rules di Lapo ini, Bang. Bagaimana rules ya, Bang? Jadi di Lapo kita ini, di Lapo Mama, nanti setiap aku ngasih pertanyaan, Abang itu harus makan pisang goreng sama sambal. Masa? Iya, Abang suka pedas gak? Lumayan. Nah, mantap. Mantap. Jadi nanti setiap pertanyaan berikutnya, level sambalnya naik, jadi makin pedas. Iya. Level sambalnya naik. Ya, Iya. itu Amat dia. di sini. Jadi biasanya kalau yang kemakan jenis ini, itu biasanya itu ada suaranya kan? Mau tidur kali dia tuh. Enggak. Tidur kan sana. Ngantuk dia. Bisa tahu jam Aduh, tidur suaranya, ular. Bang. Iya, memang ada, itu napas. Oh, itu bukan Bukan. Jadi kalau Lah, suara ular kan gitu. kagak, Bang. Jadi ular itu nggak ada S-nya. Dia kan nggak punya lidah. Punya lidah tapi lidahnya nggak bisa ditekuk gitu. Dia itu buang udara dari hidung, Bang. Jadi itu nggak cuman ular. Semua reptil bahkan ada mamalia juga yang namanya hissing. Hissing. Namanya hissing. Hissing itu dia ngeluarin nafas dari hidung untuk nakut-nakutin musuh. Jadi dia sebenarnya. Jadi gitu. Oh, bukan ular Bukan itu. nih kalau kayak gini nih keluarnya napasnya dari hidungnya. Hidungnya mana, Bang? Ini hidung. Ini hidung. Nah, ini hidung. Ini mata. Kupingnya mana, Bang? Nah, itu dia mana? Nggak ada lah, Bang. Nah. Nggak ada Nah, kuping. terus dia nggak bisa dengar dong. Dia pakai ini kan. Gimana ya? Apa namanya? Mendeteksi panas. Mendeteksi panas betul sekali. Jadi mendeteksi panas sama getaran. Pinter abangnya ini. Pinter abangnya ini. Mantap. Cotok dia. Masa dicoba? Jadi semua ular itu nggak punya kuping, Bang. Oh, gitu. Jadi mau kita kata-katain dia bodoh kau. Kagak ada, Nggak kagak tahu. ngerti. Oke lah, Bang, kita masuk ke sambal yang pertama, Bang. Oke. Oke. Felix. Felix. Siap. Ini nggak dimasukin aja nih. Mana? Mau dimasukin? Masukin aja nggak nih? Apanya? Mau dimasukin apa suruh ke sana? Biar aja. Biar di sini aja nggak apa-apa ya. Biar di sini aja nggak apa-apa ya, Kak. Kepalamu sana ya, cantik. Cantik. Oke. Baju gua biru, tenang. Bukan banteng. Bukan banteng dia. Ini sambal apa, Bang? Sambal apa, Lik? Sambal tanggal tua, Bang. Oke. Mana piringnya? Piringnya, Dek. Ah. Dia masih magang, Bang. Iya, iya. Iya, Bang. Iya. Sabar ya, Bang. Tapi memang gitu ya, kalau di Sumatera makan pisang goreng pakai sambal ya, Bang? Ini kan sebenarnya udah ke mana-mana. Di mana? Daerah mana lagi, Mak? Hah? Makan sambal pakai pisang, Mak? Makan sambal pisang pakai pakai pisang sambal. sebenarnya timur. Timur kan? Iya, Harusnya daerah timur. NTT ke Ya, sana kan? ya. Tapi di apa namanya di Sumatera pisang goreng itu dicampur pakai bumbu pecal. Iya. Iya. Itu lebih enak Luar lagi, Bang. biasa. Sikat, Bang. Oke, Kita oke. sambal pertama, Bang. Aduh, Terluka Oh, aku iya. tengok. nggak nyampe lagi. Nggak nyampe ya. kan? Nggak apa-apa, Kayaknya bisa. dimasukin nih. Ini kayak sambal-sambal terasi gitu ya? Sikat, Bang. Ini sambal Udah lah, pertama kok nih. sebanyak Coba ya, kita komplain, coba. kau makan aja. Oh iya, iya. Ya Kan saya bertamu ya. Nanti pulang tinggal bayar. Iya, betul. Saya bayar pakai kulit ular boleh? Ah, boleh juga. Tapi, Bang Dre ya, apa yang bikin kau cinta sama hewan-hewan kayak gini, Bang? Jadi aku tuh waktu Ya sama hewan lah, kau kan kayak... Iya. Jadi waktu aku masih kecil, itu tuh aku nggak punya banyak teman, Bang. Makanya aku orang aneh begini kan bentuknya. Terus masuk juga aneh, bawa ular kan. Iya. Waktu kecil aku nggak punya banyak teman, jadi di sekolah tuh dijauhin. Makanya waktu diajak main futsal gitu, aku nggak pernah diajak sama mereka. Karena aku doyannya pergi ke pasar-pasar hewan. Sama dari Waktu kecil itu ya? Sebenarnya, tapi sebelum pasar hewan, aku tuh sering apa ya di sekitar rumah tuh kan banyak anjing-anjing kampung. Ya. Nah, aku tuh sering kasih makan gitu loh. Kayak aku tuh merasa kalau orang tuh banyak
fake-nya, apa ya, banyak Palsu. munafiknya. Munafik. Tapi kalau aku berinteraksi sama satwa-satwa ini sama Dogi, aku ngerasa kayak mereka jauh lebih ngerti dan lebih tulus gitu, lebih jujur. Tapi kalau orang tuh kan kadang kita udah bayain. Ya. Kalau anjing kita bayain, dia bayar Ya. sama kita. Kalau orang kita bayain, dia malah kayak anjing. Curhat kau. Kadang begitu. Makanya aku jarang diajakin kan, malah aku dikata-katain. Kata-katain Ini- kayak, ini mah raja hutan nih, nggak usah diajak gitu. loh tapi kan Makanya itu bisa sekarang- bisa jadi ini mereka kan. Harusnya kalau kita kenal dari dulu mungkin Bang, mungkin orang-orang kayak Abang justru malah kita manfaatkan untuk kayak kita kemana ular gitu. Iya kan. harusnya kan. Tapi kalau Kenapa? zaman aku kecil nggak gitu. Mereka tolak ukurnya beda mungkin. Yang keren itu zaman aku kecil orang main futsal, main basket. Cowok lah ya. Cowok. Nah aku main ayam. ayam warna-warni. Kucing kampung, terus ikan, cere, gapi gitu waktu aku kecil. Dek, tapi pernah nggak kau tanya mama kau ngidam apa kok kau bisa jadi lagi? Nah itulah, jadi mama aku tuh tidak setuju sebenarnya. Oh, iya, Makanya tidak dulu setuju? peliharaan aku kan makin hari makin banyak. Terus aku diusir dari rumah. Justru dulu. Tapi emang hewan peliharaan Abang yang pertama apa? Pertama banget Maksudnya sih biasa itu bebek, kucing, anjing, sama seperti orang pada umumnya. Cuma makin hari makin aneh. Pas diusirnya ya kan Ular. aneh, Jadi ular tuh waktu kecil aku taruhnya di box sepatu biar nggak ketahuan. Bang. Ya, itu justru kalau ketahuan ya marah lah kali ya. Jadi aku taruh di box sepatu. Terus aku taruh di halaman belakang. Ceritanya ditaruh di halaman belakang. Abis itu makin hari makin banyak kan. Awalnya 1, 2. Awalnya coba-coba. Terus lama-lama banyak nih. Nah pas banyak, mama aku lagi ngepel tuh. Dibuka lah kotak sepatu, jerit dia. Teriak lah pasti lah Bang. Nggak lain kau. Iya makanya aku dikata-katain karena aku agak lain itu. Iya. Tapi ya karena lain itu makanya jadi seperti sekarang. sekarang, Makanya Bang. jadi bisa pegang kobra, bisa jadi pegang ular gede gini bisa gitu. Tapi untuk hewan pertamanya itu abang beli atau? Dulu aku tuh waktu kecil pelihara tuh awalnya ayam-ayam kecil itu loh yang Ayam warna-warni Merah-merah SD. itu. pinggir jalan. Iya. Berarti masih harganya murah lah Harga ya? murah. Terus ada anjing kampung sebenarnya sekitar aku yang kita sering kasih makan. Cuman anjing kampung itu aku inget banget tuh waktu kecil dibenci sama warga. Karena kan anjing mungkin kalau di Indonesia haram atau apa ya konotasi apalagi zaman dulu kan. Terus sering ditimpukin batu apa segala macam. Nah, karena kita pelihara, orang sekitar tuh nggak seneng. Termasuk ya RT dan lain-lain. Makanya disuruh buang. Karena orang tua aku yang ngikutin Pak RT ya, mau nggak mau ya dibuang. Makanya itu aku SD loh, kelas 3 SD punya peliharaan disayang harus dibuang. Dibuangnya aku masih ingat banget di depan kepala aku tuh. Jadi dibawa pakai mobil, dilepasin di komplek, terus kita lari, anjingnya ngejar mobilnya gitu. Jadi itu memori yang aku nggak bisa hilang sampai hari ini. Makanya setiap hewan yang aku ketemu, kalau kasihan atau misalkan terlantar, pasti aku selamatkan. Kedua. Ini naik level bang. Naik Ini level. sambal kedua, sambal pelakor gatal. Nah, Lapor harusnya gatal. harusnya pedas dong. Harusnya. Nah, ayo Iya. kita sikat Bang. Bikin gatal nih ya. Makan lah makan. Namanya masih muda, Mak. Iya. Gimana pedasnya Bang? Lumayan. Lumayan? Enak tapi. Naik lah ya. Enak ya? Cocok, berarti cocok ya. Cocok ya? Keren. Bang, sekarang dari semua hewan yang Abang punya, hewan mana yang paling Abang sayang, Bang? Kalau dibilang paling sayang mah semuanya sayang, Bang. Yang paling berarti. Karena kan gini, hewan aku tuh ada sekitar 200 ya. Wih. Jadi sekitar 200. iya sekitar 200 Udah kayak dari followers gua. Iya. Follower dia. Ada yang gede, ada yang kecil soalnya. Ada yang kecil-kecil cuman segini, ada ikan. Ya kalau di total 200 mah sedikit lah ya. Banyak itu. Sedikit Ngapain? dari mana? Di mana kau taruh kandangnya itu? Ada kandangnya, ada rumahnya kan. Kita juga punya galeri untuk mereka. Tapi ya itu kalau dibilang yang paling sayang, semua sayang. Karena susah lah dibagi-bagi. Kayak ibu punya anak 3, paling sayang yang mana? Gak ada. Sayang semua. Bagi rata. Dia anaknya satu aja nggak sayang dia. Oh ya, maaf Kayak Mama. Clementina. Ya. Kan kau anaknya. Sini aku rescue aja, Bang. Taruh kandang. Udah setara temen aku. Iya. Nggak jadi si temon, nggak jadi. Nggak jadi ya. Dia jadi. ya. Tapi Bang, harga yang dari semua hewan yang Bang punya, harga yang paling fantastis siapa Bang? Si cantik ini kah? Bukan. Ada lagi berarti? Banyak. Ini kodo ini siapa Bang? Nah, ini namanya gama bunta kalau ini. Beneran? Beneran. Gama bunta? Namanya gama bunta. Ini kalau ini kodok pixie. Jadi Pixie. pixie frog sebutnya. Pixie frog. Nah, dia kodok
Kodok banteng kalau bahasa Indonesia. Oke. African bullfrog kodok banteng Afrika. Oke. Asal dari Afrika, spesiesnya ini terbesar di dunia kedua. Oh. Jadi dia ini makannya burung. Hah? Bener. Ini aja makannya tikus segini. Buset. Jadi dia makan bisa segede badannya. Tapi habitat aslinya dia makan itu. Iya. Itu habitat aslinya. Kalau kita Gimana? kasihnya tikus. Ih, gimana cara dia berburunya? Iya. Jadi ada burung nih. Nah, Di pinggir sungai. Dia lagi minum. dia di pinggir sungai Gitu. begini dia. Oh iya gitu. Ngapel Dia mancing. Enggak, dia kan ambush predator. Jadi ambush predator dia tuh nyelam di bawah lumpur gitu loh. Nggak kelihatan. Jadi burungnya lagi begini nih mau minum ceritanya. Tek, nyampe depan dia. Cat. Itu bunyinya kayak mana tuh? Ya ada suara gitu. Kalau jadi kodok itu bunyi kalau lagi birahi, Ma. Buset. Oh ini. Dan hujan. Hujan biasa. Ya, kalau habis hujan biasanya ya. Udin kan. Nah, Udara dingin. Oh iya. Jadi manggil cewek. Manggil cewek. Jadi calling lah berarti dia. bisa jadi. Jadi kalau binatang itu ada berbagai cara macam untuk panggil perempuan. Kalau kayak burung-burung dia joget. Ya. Ada yang bersuara juga kayak burung murai, misalkan Ya. burung-burung kicau. Kalau ular dia meper-meperin. Udahlah, gak usah pala kau bas-basi itu. Yang mana yang paling mahal? Apamu? Yang paling mahal, aku ada kucing hutan gitu sebenarnya. Mahal ya? Namanya serval karakal, itu lumayan sekitar 150 juta per ekor. Jang, kau ada-ada aja lah memang ya. Iya gitu. Tapi kan kita juga nggak cuman pelihara doang, kan ada program breeding, kita punya anak, terus anaknya bisa kita jual lagi. Oh, Ya, kayak ini ular, betul. Kayak ini ular kadang kalau misalkan dia beranak, bertelur maksudnya, bisa 70 telurnya. Itu netas semua, Bang. Bisa netas bisa enggak ya, tergantung itu kisaran aja. Paling banyak bisa 70, biasanya mungkin 40, 50 kalau indukannya ada kecil. Lumayan lah kalau satu ekornya 1 juta, Iya sih. bisa 30, 40 juta. Tapi kan dia nggak beranak setiap bulan. Beranaknya setahun sekali, 2 kali gitu. Kayak ini kan cewek nih, kalau indukannya gede, telurnya banyak. Wih. Bisa jadi. Tapi berbanding terbalik nggak dengan kayak makanannya setiap harinya, perawatannya dengan Enggak, kalau ular enggak, kalau kucing iya mungkin. Jadi kalau ular itu tuh mereka makannya seminggu sekali, kalau yang kecil. Iya. Kalau yang segede gini itu makannya biasanya sebulan sekali. Serius, Bang? Iya, tapi sekali makan ayamnya 5. Gitu. Jadi kalau ular nih ya, misalkan cowok, apalagi yang jantan, itu nggak butuh makan segitu banyak sebenarnya. Ular kalau jantan, kalau yang gedenya segini, dia, aku punya ular kalau birahi, bisa 7 bulan nggak makan. 8 bulan nggak makan. Jadi kita cuma perlu kasih kandang sama air aja sebenarnya. Jadi 7 bulan, 8 bulan dia punya cadangan lemak itu bisa memenuhi kebutuhan nutrisi dia. Ya paling kurus ya. Nanti kalau udah 7 bulan birahinya udah selesai, musim birahinya udah, ini udah dapet cewek misalkan, bisa makan lagi. Jadi kalau hewan itu semua sesuai jadwal sebenarnya. Kalau dia udah dibiasain nih, misalkan jam 7 pagi makan, nah dia akan punya tabiat jam 7 pagi siap-siap makan. Jadi itu si kodok itu berapa liter harganya tuh? Kodok ini mungkin Kodok berapa sekitar 10 ya, 12 ya. 12. 10-12 juta. Karena dia size-nya gede banget. Ini mungkin kalau dicari-cari satu Indo mungkin paling gede ini. Satu Indonesia ya, yang jenis ini paling gede dia. Bisa lebih gede lagi nggak, Bang? Hampir mentok tapi kalau ini. Bisa lebih gede lagi tapi hampir mentok. Dikit lah ya. Cun, ini aku masukin kali ya. Masukin lah, Bang. Biar aman ya. Masukin Coba lah, Bang. ditolong. Bye-bye, Ini- cantik. Oke, dadah. Ya, sebelum kita masuk ke sambal berikutnya, kita... Soalnya kursinya ini aku terbawa. Nah, tapi kalau Abang ditanya-tanya pas lagi kayak Bantu gini, nggak apa-apa ini, Bang? Boleh, boleh. Boleh banget. Tapi kepalanya ya tahan. Kepala ada di sini deh aku. Nah, Bang, sikat Bang, sikat Bang. iya ini kita masukin ya. Bang, sorry Bang. Takut nih, Bang. Jangan ditarik, Bang. Emang Iya, jangan Bang. Kalau ditarik. ditarik saya jatuh, Bang. Ada aja lah kerja kawan ini. lompat nih kayaknya. Dia ngelompat nggak? Jadi kalau kecil kodok tuh lompat, kalau gede dia jarang lompat, dia jalan. Oh, bobot Jalan ya. iya jalan berat soalnya kan. Jadi ini kalau kodok kan kebanyakan orang bilang beracun. Kalau dikencingin buta matanya. Nah, Iya. Itu mitos. Mitos. Jadi jarang kodok dikencingin ke mata gitu jarang. kencingnya kemana? Biasanya kodok itu kencingnya ke bawah. Masa ke mata? Jadi Iseng kencingnya ke banget, bawah, bodoh ya, cer iseng gitu. banget. Iya. Jadi kenapa mata kita bisa ada di bawah pantat kodok? Itu pertanyaannya. Makanya Iya dong. buta. Kayaknya kodoknya ditimang-timang. Iya, kalau dikencingin nggak buta, kecuali kencing yang masuk ke mata 1 liter. Iya. Buta. Salah dia. Itu mau kita diolesin apa juga buta kalau 1 liter. Apalagi kan? sambal. Betul.
Sambal apa, Dek? Sambal apa ini? Ini sambal yang perawatannya lebih ribet dari si cantik, Bang. Apa itu? Apa tuh? Sambal janda Judas. Ah. Nah, ini dia, Bang. Dia Judas pantas jadi janda ya? Iya. Kasian juga. Aku Judas setelah janda ya. Iya ya, iya ya. Iya. Sebelum janda enggak. Iya, masa ini ya. Jadi kurang belayan, Mak. Udah, gak usah kau bahas-bahas itu. Ini dulu. Kita coba ya. Coba, coba. Ini cabai rawitnya gila sekali nih. Iya, memang sengaja. Oh, jangan kan? Jatuh kamu. Jangan kau kasih sambal dia. Wih, Jangan, bekas sambal jangan. tangan kau. Oh, Jatuh kamu. pengen nyari air dia. Ya. Tunggu ya. Nah, Bang Malas Dre. dia. Abang kan suka rescue hewan tuh. ya. Ada pengalaman nggak pada saat abang nge-rescue gitu? Pengalaman-pengalaman yang susah dilupakan gitu. Wah banyak sih kalau itu mah. Hampir semua susah dilupakan ya. Jadi kalau nge-rescue hewan tuh pasti ada cerita-cerita di belakangnya kan. Entah itu hewan itu ditinggal meninggal, entah itu hewannya ada yang orang gila dipotong, ekornya, tangannya gitu. Ada yang dipotong orang gila, orang psycho. Ada aja dia piara hewan atau ketemu hewan, kena potong tangannya. Terus ada juga yang istilahnya nggak punya uang. Jadi ya gitulah ya, tadinya mungkin dia kaya, punya piara-piara, terus tiba-tiba bangkrut, gak punya uang, jadi kita harus rescue. Banyak Bang cerita-cerita, terus ada yang nggak mau dipisahin sebenarnya. Nggak mau dipisahin sama si kayak si temon kemarin. Iya. Ah. Jadi kalau temon itu ceritanya ya itu karena masih kehilangan, masih kesedihan kan. Ya. Jadi karena dia masih sedih, karyawannya si Boyem ini, makanya belum diboleh di rescue si temonnya. Cuma memang keadaannya di sana sebenarnya dirawat. Tapi orang-orang zaman dulu itu kadang kan nggak tahu ya, kalau monyet itu kan nggak boleh diikat gitu. Nah Ya. zaman dulu nggak apa-apa. Kalau zaman sekarang orang udah pada istilahnya kesadaran untuk Ya, ada. animal welfare-nya Ya, lebih. ya. Kalau zaman dulu kan anjing kita timpuk nggak apa-apa, sekarang nggak boleh. sekarang nggak boleh. Gitu. Jadinya ya kita nggak bisa paksa. Nah ini Bang, banyak orang yang minta kan, rescue dong Bang, ini ada monyet di sini. Iya. Ini ada monyet di sini. Nah itu kita bisa aja rescue, tapi yang nego jangan saya. Terus apa? Ya orangnya yang minta tolong lah. Oh, jangan kita sebagai orang ketiga yang ini. Karena kan aku ngapain berantem sama orangnya. Harus kita rescue Bang, susah. Karena itu kan punya dia. Di Bali tuh banyak kali tuh anjing-anjing yang Iya, Bang, di rescue Bali, dulu. Bang. Bisa aja. Jadi karena kan satwa ini kan banyak sekali di Indo. Ya. Jadi di Indonesia ini satwa terlantar banyak banget, mungkin ribuan, jutaan spesies gitu yang terlantar. Kalau semuanya ditaruh di rumah saya kagak muat ya. Kalau kebanyakan lembaga LSM gitu ya, itu tuh mereka minta donasi dari masyarakat. Ya. Kebanyakan kan open donasi Ya. untuk temon misalkan. Betul. Kalau aku enggak, aku semua pakai uang sendiri. Pribadi. Pribadi, jadi aku nggak buka donasi buat umum. Banyak duitmu, Bang. Banyak. Enggak juga. Nah, itu Enggak juga, makanya. Jadi uangnya itu ya nggak banyak, tapi aku sedikit mengalokasikan untuk satwa-satwa inilah yang terlantar gitu. Sebenarnya mereka nggak semahal itu, Bang. Enggak semahal itu ya. Nggak semahal Bagi itu. abang, bagi kan mahal itu. Bukan, misalkan nih kayak kodok ini, makannya seminggu sekali. Satu tikusnya 125.000. Berarti sebulan cuma 100.000. Ya nggak semahal itu kan? Satu ekor ini. Satu, nah makanya kalau terlalu banyak, kita meledak. Iya. Jadi ini cuma ini aja, ada berapa ini? Kalau si kodok ini? berapa? Kodok ada banyak lah, mungkin 20-an. Buset dah, kau ini kurang kerja. Ini yang paling gede, punya aku yang paling gede. Nah, kalau pernah sampai hampir celaka nggak sih Bang? Selama Pas nge-rescue nge-rescue. itu. Wah, kalau pas nge-rescue sih kebetulan enggak ya, karena kan memang aku ada skill lah istilahnya. Skill untuk ke orang atau Skill ke hewan. Hewan, rescue-nya hewan. kadang-kadang Iya. siapa tahu orang ya Jarang lah ngapain aku- lu ketemu preman ngapain lu Kalau ketemu ada Iya. preman-preman gitu yang ngapain sih gak usah sok peduli deh gitu-gitu. Kalau sosokan nggak ada, tapi biasanya mereka tuh kayak misalkan kita kan bawa dokumentasi. Iya. Nah. Kamera, itu yang dia nggak mau, jangan direkam gitu. Karena mereka takut dihujat massa kan. Iya. Ya itulah hampir-hampir berantem biasanya karena itu. sampai parah misalkan pernah Itu aku nggak nge-rescue, tapi itu aku interaksi. Biasanya penjinakan. Nah, jadi ini nge-rescue sama penjinakan beda. Beda tuh. Kalau jinakin ya jinakin, beda sama nge-rescue. Kalau misalkan lagi jinakin banyak. Ya kayak begini nih, digigit buaya, Aduh. daging hilang. Mana? Ini, Wih, kok kau udah... daging hilang. Sebenarnya jempolnya hampir hilang, tapi yang hilang akhirnya sarafnya doang. Jadi aku udah nggak bisa nekuk lagi ininya. Oh, ya ampun bang. nggak bisa main ayam-ayaman Bang. Ya itu susah, tangan kiri Oke, bisa, tangan kiri. oke. Terus sebenarnya badan aku ditutup tato, ini tuh isinya luka-luka semua. Ya susah dijelasin ya. Misalkan kayak begini, ini udah nggak kelihatan sih ketutup. Jadi misalkan kayak gini-gini nih ada baret kan gini. Nah, ini bekas cakaran di awak gede gitu. Nah yang paling gampang misalkan di kaki aku nih luka-luka. Aku kan kayak orang
biduran gitu kan kelihatannya kakinya, tapi ini cakaran hewan sebenarnya. Ini gigit harimau. Wih, terus ngapain kau mau kayak gitu, Bang? Ampun. Ngapain, ya? Bang? Itu tuh kuku-kuku aku rasa itu menggerau apanya itu. Iya, kukunya betul. Jadi kadang tuh kita ngerasa penasaran, Bang. Jadi hewan itu sebenarnya kebiasaan, Bang. Kalau dia biasa ketemu manusia, dia akan biasa aja di dekat manusia, jadi nggak galak. Galak itu dia defense atau perlindungan diri. Nah, kalau dia nggak biasa ketemu manusia, artinya tuh orang-orang sekitar dia takut sama dia, jadi dia terasingkan gitu loh. Makanya kita harus berani. Berani. Cuman ya jangan sembarangan. Sambal apa namanya, Dek? Kok sambelnya ini kayak tomat gitu, Bang? Jujur bukan aku yang ngulek. Iya, jangan merasa. Tugas yang ngantar, jangan protes ke aku. Dia juga mau aku rescue. Siap. Apa namanya, Lik? Sambal mulut tetangga, Bang. Bisa pedas, Bang. Silakan dinikmati, Bang Ude. Aku ada cerita tuh tentang tetangga tuh. Coba. Jadi kan aku diusir tuh sama orang tua. Itu karena mulut tetangga. Itu kan Jadi aku tuh pernah diusir dari rumah. Iya itu. Karena Bang. Itu, Bang. dilaporin tetangga, piara hewan. Dilaporin? Beneran. Jadi ada... Kenapa tetanggamu yang tahu kehidupanmu memelihara hewan atau apa? Tahu lah Ya dia lihat, ngintip dari sebelah. Terus diadukan lah Ya, itu. bukan lah kita ke RT RW. Tapi memang hewan aku nggak lazim sih ya. Ya iyalah ular. Apa melihara ular? Jadi sebenarnya nggak cuma ular, ada babi, ada monyet. Babi ini yang jadi tantangan. Iya. Lingkungan itu. Jangan Jadi anjing aja kita udah diusir, ada babi lagi. babi gue taruh. Iya. Tiba-tiba malam ngok aja kan, kaget orang lagi tidur. Enak sambalnya, Enak ya. kayak asam-asam gitu ya. Pakai tempe kayak lalapan itu, Bang. Segar banget ini. Seger. Jadi tetangga tuh kadang suka kepo, Bang. Kita ngapain dilihat. Ya. Padahal kan sendiri-sendiri aja. Hewan itu nggak nyampe rumah dia, nggak di rumah aku doang. Cuman kelihatan dari atas aja kan di halaman belakang. Iya. Bisa lihat gitu. Oh, yang tetanggamu ini orang kaya berarti, Bang? Iya, rumahnya gede dong. Rumah aku kecil. Masa rumah aku pendek satu lantai. Iya. Gitu. Berarti pindah rumah baru dapat izin itu. Jadi aku cari tempat, bukan pindah rumah. Jadi ada tempat namanya penangkaran. Jadi aku bikin penangkaran khusus satwa. Di sana kita bikin izinnya juga, ada izin penangkaran. Khusus izin penangkaran satwa dan kita ada galeri juga. Galeri itu juga ada izinnya. Makanya sekarang udah ada king cobra aman tetangga. Udah kita kasih kue-kue semua. Tetap pakai itu ya. Tetap pakai itu ya. Tetap, karena kalau ada king cobra dia bilang gini, kalau lepas bagaimana? Iya. Aman Bu, saya ahlinya. Kasih kue. Nah, Kasih ya. Pintar kok ya. Di Indonesia gitu, Bang. Pintar Ayo, kok. hati-hati ya. nggak bisa lewat omongan sama nunjukin surat izin doang ke tetangga. Iya. Sekarang aku banyak dimintain tolong. Karena teman aku aja banyak masuk ular. Di lingkungan aku ya maksudnya. Di komplek. Kadang ada ular kobra masuk, kita dikasih. Buat kita maksudnya kita rescue. Rescue terus ambil abang simpan. Kalau kalau kobra aku kasih makan king kobra. Iya. Kalau dapat ular sanca kayak tadi yang kecil aku kasih makan king cobra. Jadi king cobra ini makannya harus ular, Bang. Oh gitu? Kagak bisa makan yang lain. Jadi kalau ada ular-ular rescue aku kasih makan king cobra. Maksudku kayak gini kan, dia kan makanannya kan ular nih. Ngapain dia cotok manusia? Kan karena terancam itu. Terancam. Jadi dia defense, Mak. Jadi dia tuh nggak mau diganggu. Makanya dia santok manusia. Dan itu sebenarnya kalau ular berbisa, Mak, dia jarang banget mau keluarin bisanya. Itu sedikit sekali. Karena itu sendatap dia. Dia produksi itu 2 minggu, 3 minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Begitu dikeluarin, gitu dia seminggu nggak punya senjata. Dia harus bikin dulu di dalam. Harus menyingkir dulu. Makanya banyak tuh yang diambil bisanya tuh. Betul. Nah, habis gitu udah biasa aja tuh. Ularnya jadi cemen. Orang-orangnya juga biasa aja kan. Betul. Yang sebelah-sebelahnya itu. Soalnya ularnya kayak kehilangan senjata, kayak orang nih tangannya dipotong. Iya. Loh, saya nggak bisa apa-apa, jadi cemen gitu loh. Tapi pengalamanmu selama nginin kolak kobra ya, Bang? Iya. Pernah ngeluarin itu nggak, Bang? Pernah. Nyembur. Nah, itu gimana tuh, Bang? Nah, jadi kalau aku makanya ini pakai kacamata. Jadi kacamata aku ini hitam bukan nggak ada fungsi. Dia ada fungsinya. Kalau aku ngadepin kobra, dia tidak masuk ke mata. 2, kalau monyet, jadi semua hewan buas yang mamalia, itu kita nggak boleh liatin matanya. Kalau aku lihat matanya begini, nyerang dia langsung, Bang. Nah, terus gimana? Ya kalau aku nggak apa-apa liatin karena kan gelap. Dia nggak lihat. Jadi harusnya kalau kita orang biasa lihat dadanya atau tangannya, lihat kakinya, jangan lihat matanya pokoknya. Oh gitu. Dia rasa ditantangi, apalagi kalau alfa, maju dia langsung nyerang gitu. Berarti kalau yang di pinggir-pinggir jalan, ngapa lu lihat gua? Nah itu, Enggak, itu berarti dia monyet.
Aku sebenarnya ada pertanyaan menarik kayaknya sih. Menarik nih? Menarik nih Menarik. kayaknya. Oke, kita tungguin ya, Bang. Jadi kan berarti kan dari rumah bikin tempat rescue sendiri. Nah, di awal-awal Abang bikin YouTube, di video kedua kalau nggak salah itu Abang baru unboxing. Bilang totalnya 50 jutaan. Emang beberapa hewan lah. Bang, duitnya dari mana itu, Bang? Waduh, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, kalau duit dari mana dulu sebelum aku begini, sebelum aku bentuknya begini, dulu aku sempat kerja. Kerja kantoran biasa. Kayak dulu aku kerja di grup Holy Wings Group, HWG. Iya, iya. HWG, Nah, aku kerja di saya suci. HWG, iya. Cukup lama lah. Jadi ya duitnya dari situ. Terus aku dulu MC. MC kalau MC pensi gitu loh. Seventeen pensi gitu-gitu sebelum jadi begini. Oh, jadi uang dari situ. Kumpul-kumpul Dari Iya. situ dulu zaman dulu pun sebelum aku fokus yang YouTube lah apa nge-rescue begini, aku kan dulu ini selain MC juga udah miara binatang. Jadi tetap aja duit MC-nya itu balik ke binatang juga gitu. Oh, jadi pun sebenarnya karena kita taunya dari konten, padahal sebenarnya bukan karena dari situ abang munculnya ya? Bukan. Kayak sekarang juga aku ada coffee shop, ada jual belinya juga, hewan juga jual beli. Nggak jual dengan YouTube. Jadi aku bilang kalau misalnya aku dapat, maksudnya aku tanpa donasi, aku pakai uang aku sendiri dari situ duitnya kan. Gitu. Tapi kopi shopmu ada nuansa hewan-hewannya juga? Ada Oh, nuansa hewan-hewannya. Tapi kau tahu nggak bang sebenarnya di pekerjaan ini berbahaya? Tahu. Orang ada banyak cakaran-cakaran kutek. Jadi main sama king cobra, main sama buaya, main sama harimau, itu berbahaya sekali. Iya. Sama kayak orang naik pesawat. Sama kayak orang main MotoGP. Bedanya apa? Kita harus jago dong nyetir pesawat. Kalau nggak terbang, keluar meledak pesawatnya. Naik MotoGP ini ngebut, meledak motornya kan jatuh. Sama kita juga harus berhati-hati. Karena ini makanya butuh skill tingkat tinggi. Sama kayak orang, ya itu yang tadi aku bilang. Memang ada pembelajaran ya? Betul, kita juga harus latihan sampai jago. Udah ngerti karakter hewan, baru kita bisa terjun langsung ke lapangan. Oke. Sambal apa itu, Felix? Ini kayaknya enak. Sambal mertua gala. Oh, Udah punya mertua kok, Dek? Belum, saya masih single. nanti habis ini. Nanti abis ini kau ada mertua. Jangan galak tapi. Kita Iya, kasih Bang. gigit king cobra. Takut mertuamu. Lebih galak. Kamu sudah menantunya. ditanyain mertua kan, kamu punya apa? Saya punya sanca. Saya punya sanca, Ibu. Jadi ini sambal hijau. Beli coba. Sorry ya. Nggak Gak apa-apa, gak apa-apa. Col aja kayak enakan bentuknya. Udah, Justru cepat. malah aku yang kalau ini, Bang. Nah, ini Ambil aja. yang ada andalimannya, Bang. Nggak ada ini. Nggak ada. Udah nggak ada lagi andaliman. Ada. Ada. Ada ya? Ada. Wah, Ada. paling enak ini. Top. Top. Apa gue bilang? Apa kau bilang kau nggak makan? Enggak. Ini baru di sini aku makan pisang pakai sambal loh, sumpah. Tapi enak ya. Enak ya? Biasanya makan pisang pakai keju. Iya. Iya, sama coklat kan. Iya kan. Itu udah biasa, Dek. Nanti kau Ini enak bawa loh. pulang nggak apa-apa, tapi tinggalkan si cantik di sini. Wah, Masuk mau bakar- Bu. bakar sambal. Jangan. Bang, berarti abang belum punya ini nih, belum punya istri atau pacar gitu, belum? Pacar mah udah kali. Pacar udah lah ya. Udah lah itu. Belum, sekarang belum. Sekarang kosong. Asik. Single kita. Jual diri saya. Nggak dapat jodoh, Bang. Ini kayak lagu Wali saya. Jadi mungkin kalau cewek itu dari zaman dulu ngelihat aku kan serem bentuknya. Iya, betul. Terus kayak aku banyak hewannya kan. Nah itu, seandainya ada nih cewek yang mau samamu, tapi dia bilang, kamu berhenti melihara hewan. Iya, gimana? Nah, gimana itu? Kamu berhenti jadi cewek. Nggak, kalau aku nggak bisa itu. Ini kalau ini udah jadi bagian dari hidup aku. Oh, berarti dia harus terima kau gitu, Bang? Harus. Nggak bisa jadi pilihan. Misal, kau pilih aku atau kau berhenti? Terus aku ngapain? Melihara dia? Nggak, maksudnya... Bang, sumpah, Bang. Kita ikat lehernya. Kita mau kemana? Bang, kayaknya lebih susah nge-rescue cewek deh. Tapi iya lagi benar, benar. Kadang soalnya kalau aku merhatiin hewan sama orang ya, perbandingan karakternya ya. Kalau hewan itu kayak susah menipu. Jadi dari gaya tuh kita udah tahu, oh ini lapar, oh ini gayanya galak, ini lagi ini. Nah, kalau yang udah mendekati orang, misalnya iya kayak monyet, gorila, beneran. Jadi kayak monyet, gorila, terus simpanse, bonobo.
Ini mereka tuh ada kemampuan untuk tipu menipu. Masa sih? Bener, kayak nih cewek, kayak cewek ditanya gini, kamu kenapa sih galak banget? Nggak apa-apa. Padahal di dalam hati kenapa-napa. Nah itu dari spesies-spesies mendekati manusia itu bisa nipu gitu. Nah itu yang aku bilang nggak tulus. Susah untuk tulus, tapi lebih tulus hewan sih, lebih gampang nyari. Berarti kalau maunya ditanya mau makan apa terserah gitu jawabannya gitu. Jarang. Kalau itu sih mau aja ya. Mau aja ya. Namanya lapar mah. Rata-rata ditanyain cowok soalnya. Kecuali maunya cewek tetep ya. Jawabannya terserah. Tapi kalau yang tadi kan yang model-model primata itu kan bisa menipu juga gitu Bang. Bisa. Maksudnya ada kemampuan untuk menipu. Bisa nipu. Kalau yang korupsi mereka juga bisa. Ya siapa tahu dari sono gitu kan. Ada jawaban ya Bang ya? Sebenarnya Sulit jawabannya. sebenarnya bisa kalau mereka tuh lebih ke ini ya, makanan Kalau ular. si ular itu ya. Kan tikus. Iya. Iya. Udah. Sebenarnya kalau manusia juga makanan kan? Nah. Makanannya rakyat kecil. Kita boleh Serem banget sih. ada ibu kali. Ditutup lah apa mau makan sih, Pak? Bang, tapi kalau dilihat secara fisikmu ini kan kayak naik gunung kemarin. Olahraga apa yang kau ini Bang? Tinju suka? Tinju suka? Tinju suka. Aku tapi nge-gym hampir tiap hari. Karena Tiap hari tigor kita. Nge-gym hampir tiap hari. Terus aku suka naik gunung, suka ya lari suka lari. Dari kenyataan. Itu lebih suka lagi. Ya karena harus ngangkat 75 kilo kalau nggak nge-gym. Iya. Memang sebenarnya kalau fisik itu perlu sih kalau di ngejilakin hewan ya. Kalau kadang kita ngelawan monyet gede gitu ya. Kalau kita kecil dianya berani banget loh sama kita, maksudnya terlihat lemah gitu. Jadi kayak monyet gede tuh dia lihat fisik juga. Ya, makanya ini sering dihantam monyet itu. Karena kecil dia. Ada dia lihat fisik. Terus kayak kalau kita ngangkat ular gede tadi atau buaya gede, pakai tenaga itu Bang. Kalau nggak pakai tenaga ya kita iyalah kelihatan tadi. kalah kecokot. Cemen kau. Nggak cemen lah. Kurang makan aja, Mak. Memang dia kurang makan. Pengen dikenal sebagai apa sih ini sebenarnya Bang? Sebenarnya kalau secara misi hidup aku ya, ini kayak dendam masa kecil yang belum tersalurkan. Jadi aku masih dendam sama orang-orang yang kalau misalkan ngelihat kayak bukan dendam sama mama aku ya, tapi dendam sama ininya mindsetnya. Kalau ngelihat ular dibilang titisan setan lah, Ya. semua ular berbisa. Terus tetangga aku yang ngejudge ini babi haram, terus ini orang ya mungkin haram kali ya kalau dimakan. Coba kalau kita rawat dengan baik, kita kasih makan, disayang, ya nggak apa-apa harusnya kan. Makanya tuh aku tuh sekarang ya kayak banyak ngebantuin kayak kebun binatang atau lembaga konservasi. Makanya cita-cita aku visinya adalah ya punya salah satu lembaga konservasi untuk kita bisa riset dan ngebuktiin sama masyarakat bahwa yang kayak gitu-gitu itu. Kayak di hutan ketemu suara kuntilanak kik. Dikira kunti kan? Ternyata musang. Dan Ya musang kalau birahi suaranya kuntilanak. Itu beneran. Yang betul kau. Bener, cari di Google musang bulan birahi. Itu keluar pasti. Oke. Suaranya kuntilanak persis. Kik gitu. Yes. Abang sudah mendengar itu? Udah, secara ya? langsung, secara video, banyak lagi yang aku dengar. Jadi kalau musang memang begitu. Oke lah Bang, thank you Bang. Sama-sama. Tapi sebelumnya kita foto dulu boleh nggak? Enggak, tunggu dulu. Apa? Mama masih penasaran? Ada penasaran tadi. apa? Ada kucing kau bawa. Oh iya, nih ada kucing aku terakhir. Oh iya, kucing. Ini kucing aku terakhir. Kesian dia nggak Siapa masuk namanya? sini. Budi. Budi. Tadi dia boker. Oh ya ini kan? yang pop itu Bang? Iya, di pup. Jangan apa kau. Nah, jadi Ini kenapa ini Bang Abang bawa? iya, jadi selain binatang eksotis, di tempat aku juga ada binatang domestik. Kayak gini, kucing ini domestik. Jadi tapi ini domestik juga lumayan langka karena warnanya ini di Indonesia kayaknya sih masih kurang dari 10 ekor. Kenapa? Namanya British Shorthair Golden Bicolor. Golden bicolor. Nah, Golden Bicolor. Jadi dia warnanya memang emas. Iya sih. Nah, kucingnya emas, dia mau makan sambal ya. Budi nggak boleh. Jangan Budi nggak Budi kamu Sebenarnya- nanti mencret. Budi. Sebenarnya namanya Siapa? ini Budi. Budinya pakai bahasa Inggris. Oh Badi. Jangan Budi. Nah, di sini Budi. Jadi biasanya memang kalau kita edukasi satwa dimulainya harusnya dari yang kayak gini dulu, yang cute. Baru makin lama kita makin yang Makin yang aneh. seram. tiba-tiba- Kalau langsung serem trauma orang. Tiba-tiba harimau kan? Trauma. Hilang dulu jempol satu. Ini nenek moyang harimau dari sini sebenarnya. Oke lah Bang, kita foto Bang. Ayo foto dulu. Terima Nanti kasih. fotomu dibuat di situ tuh. Pajang di sini Bang. Boleh nggak Bang? Abang? Boleh lah, boleh.
3, 2.